ya, kenapa Lira sering banget repost soal nafkah laki-laki wajib menafkahi gitu ya. Kita tanya dulu, kemarin sakit apa sih Ibu? Lira itu Vertigo. kemarin vertigo. Jadi dulu pernah terjadi. Mungkin udah tahun 2012, 2013 lah ya. Nah sekarang terjadi lagi, memang agak lama rentannya. Cuma dia suka ditandain sakit-sakit kepala. Ternyata sakit kepala sama vertigo itu beda. Nah sekarang vertigonya dia ini persis yang kayak kemarin. Itu yang Bolak-balik gitu ya? aduh, jadi ya visualnya itu bener-bener terbolak-balik muter. Jadi dia muntah, nggak bisa ini muntah lagi. Nah awalnya gue pikir bisa dikasih obat pakai aplikasi yang sekarang. Kita diskusi sama dokternya, dikasih obatnya. Nggak berubah. Akhirnya kita udah bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ditetapin untuk tidak boleh pulang. Karena ini termasuk yang berat lah gitu dibilang. Nah penyebabnya apa? Nah ini lagi dicari, mau cari penyebabnya apa. Sampai alhamdulillah, tapi dari pengobatan kemarin itu kita tahu bahwa semuanya normal, di MRI normal, saluran otak pembuluh darah ke otaknya normal, semuanya normal. Nah, yang jadi masalah adalah seperti biasa, gue juga kurang puas dengan dokter di sini. Jadi masih mau ngecek lagi? Iya, karena di sini diperkirakan, baru diperkirakan adalah radang dari si nerve-nya, dari saraf. Cuma kepastiannya belum. Oke, nanti di diagnosa lagi habis pulang dari umroh mungkin mau. Insya Allah. Duh, makin puyeng aja nih Bapak. Tapi itu aja udah 7 hari, harus masih 5 hari lagi gue minta pulang. Karena Lira juga udah nggak kuat, nggak mau. Aku udah nggak bosen di sini, nggak bisa. Tapi udah nggak apa-apa ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak apa-apa, udah bagus banget. Nah ini kembali kita postingan. Ini ada apa Bapak? Gitu kan postingannya gini nih. Komentar netizennya ada nggak nih? Ada nggak? Ada punya komentar netizen. Sepertinya ini pengalaman pribadi Kak Lira, gitu ya. Terus ada lagi komentarnya, ada lagi. Mana lagi? Ada, itu aja. Ini doang. Lagi yang lain-lain. yang lain-lain. Iya. Ya. Yang pertama, Lira itu banyak followersnya kan perempuan. Agak dari beberapa postingannya dia itu banyak dia nge-repost tentang yang quotes yang sunnah, yang dari ustadz-ustadz yang bagus, atau memang itu isinya memang dari hadis atau yang lain. Nah kebetulan kita itu punya anak laki-laki itu 4. Dari 6, 4 laki ya? Dari 6 itu ada 4 anak laki-laki yang harus bertanggung jawab sama istrinya nanti dan sama anak-anaknya nanti. Jadi pendidikan di rumah itu lagi ngomongin tentang itu. Oh gitu? Ya, lagi ngomongin tentang itu dan segala macam. Ke postingan ini buat ini juga, dan mungkin Lira juga mau ngasih ini untuk share ke ibu-ibu yang lain untuk bisa ngedidik anak-anaknya, bisa. Iya, karena anak laki itu kayaknya emang harus dipersiapkan dari sejak sedini mungkin. Betul. Kamu ada latihan apa nggak kebiasaan sehari-hari untuk ya khususnya untuk anak laki-laki ya, supaya ketika dewasa keterampilan. Keterampilan. Gue punya prinsip bahwa anak laki-laki itu tidak boleh males. Jadi dia harus energik. Harus misalkan mau dia sport atau dia keterampilan apa. Kayak yang kecil aja gue ajarin DIY. Terus kayak dia tuh suka ini, akhirnya dia sekarang bikin clay, bikin apa aja mainannya dia suka, dibikin pakai clay. Jadi terampil ya? Jadi terampil gitu. Jadi menambah kepercayaan diri dan keahlian gitu ya. Bener-benerin kan nanti kalau jadi bapak kan juga harus bener-benerin apa. Bapak itu harus bisa jadi tukang, jadi suami, ya, jadi bapak, jadi tukang, jadi pembantu juga untuk bantu-bantu istri, ya kan. Terus jadi supir juga kadang-kadang. Terus jadi penjaga ya. Tukang listrik juga. Tukang listrik juga ya. Sama tukang angkut-angkut galon ya, Pak. Tukang angkut galon, penjaga ya. Oh, banyak juga. Sama tukang bayar-bayar tentu saja. Itu jangan lupa, itu penting. Berikut kita akan wawancara Rita Nurmaliza. Ini adalah first runner up Miss Universe Indonesia 2025 dan dia akan belajar catwalk sama mantan. Enggak nih, kita lihat profil dekat ini. Belajar catwalk.
first runner up Miss Universe Indonesia. Dan memang karena dengan konsep Miss Universe di tahun-tahun belakangan ini ya, bahwa memang diversity gitu ya. Jadi perempuan-perempuan di usia berapapun dan profesi apapun bisa begitu mengikuti ajang dengan ini. status apapun juga Dengan bisa status ikut. apapun. Betul. Kamu kan udah usia udah 30, udah kerja, udah apa segala macam. Tapi pernah dulu di tahun awal ya, waktu umur 21, 2017 pernah ikut pageant juga, betul. Apa yang membuat kamu ikut lagi? Kan kemarin udah pernah nih, kenapa Iya. ikut lagi? Jadi pas tahun 2017 itu aku ngerasa kayak kurang puas gitu Kak Ros. Karena waktu itu kan aku masih kayak, aku kan dari daerah, terus pertama kali ikut kompetisi pageant nasional, aku ngerasa kayak belum mengeluarkan gitu, belum all out, belum lepas gitu ya, masih awam juga gitu. Jadi aku ngerasa kayak saatnya ini aku membuktikan ke diriku gitu loh. Kalau aku tuh bisa catwalk, bisa pede. Karena dulu tuh aku nggak pede, orangnya insecure gitu. Oh serius? Iya. Makanya jalannya tadi lebih yang Iya. gitu. Udah kayaknya gitu ya. Jadi yang dulu-dulu aduh kayaknya kurang ini Kurang, sekarang. betul, Tapi sekarang. kamu juga termasuk ini ya, pageant lovers yang suka ngeliatin kalau ada ajang Suka. pemilihan. Aku tuh suka lihat cewek cantik Kak Ros. Jadi kayak aku tuh suka kagum gitu. Oh mereka ternyata workoutnya bagus, catwalknya bagus, jago makeup, jago hairdo, fashionnya bagus. Jadi aku suka ngelihatnya gitu. Coba kita lihat ya seperti apa suasana malam penobatan Miss Universe 2025 berikut ini. Jadi dengan kamu kan tadi ingin membuktikan kepada dirimu dengan yang kamu lalui kemarin, gimana rasanya? Udah puaskah? Aku puas sih karena aku yang penting diri aku maksimal dulu gitu. Hasilnya Catwalknya belakangan semuanya. ya. Jadi hasilnya apapun itu yang penting adalah aku bangga dengan diriku. Jadi pas catwalk kamu ini lagi latihan lagi, Ya, les aku sendiri. latihan semuanya dari ulang dari awal jadinya. Ada walaupun coach khusus juga. Ada. Diet apa segala macam. Iya pasti workout, catwalk, photoshoot, public speaking semuanya aku belajar lagi. Modalnya berapa itu? Itu modal sendiri kan maksudnya? Modal sendiri Kak Ros. Nah untungnya ya alhamdulillahnya karena sekarang aku mungkin udah punya followers, jadi banyak banget nih yang mau kerjasama dengan aku. Jadi catwalk coachnya juga itu collab gitu, terus juga public speaking school juga itu collab. Jadi banyak nih yang mau membantu aku gitu. Jadi dengan konsep apa sih Miss Universe ini justru ya peluangnya justru lebih besar gitu ya betul. untuk dalam persiapan Iya, kamu. iya. Nah ini kan kamu katanya ketika ikut ini ditawarin sama national directornya. Betul. Udah kenal emang sama dia? Udah kenal, jadi aku tuh kenal Kak Kelly Tandiono, national directornya itu tahun 2019 ketika kita ada event sosial gitu deh gitu. Waktu itu kita bangun sekolah gitu kan. Nah setelah itu udah lama nggak komunikasi, tiba-tiba dia ngajak, Dia Rita nawarin. mau nggak ikut gitu, ikut kompetisi. Nah aku juga lama sih mikirnya karena kan kayak aku udah umur segini, terus kayak aku udah lagi prepare pernikahanku gitu ya kan. Sempet nggak ya gitu? Sempet nggak ya, terus kayak aduh aku udah ada di zona nyaman nih gitu loh, udah ngonten, udah sibuk dengan ini dunia aku lah gitu. Tapi ketika ditawarin itu aku mikir kayak kayaknya bisa nih jadi challenge baru nih. Oh, oke. Jadi menambah warna dalam hidup aku Dalam gitu. hidup ya. Mumpung belum nikah ya. Iya. Kan? Nah ini kan pada saat apa sih selama penyelenggaraan Miss Universe itu sempat muncul beberapa isu. Salah satunya ketika ada salah satu yang pernah ikut ini juga, pernah terseleksi juga, kemudian dia mundurkan diri dengan alasan kayaknya kontrak itu terlalu kejam. Kamu sendiri merasa kontraknya terlalu kejam ataukah sebenarnya buat kamu bisa memahami dan ini juga nggak masalah dengan aktivitas yang sudah kamu jalani sebelumnya? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indonesia.